Francois Bayrou telah digulingkan dalam mosi tidak percaya setelah hanya 9 bulan menjabat sebagai Perdana Menteri Perancis peruntukan pemerintahan minoritasnya dan menjerumuskan Perancis ke dalam krisis politik. Adapun OPEC Plus sepakat untuk kembali menaikkan produksi mulai Oktober mendatang. Pemirsa, Perdana Menteri Perancis Francois Bayrou ini telah digulingkan dalam mosi tidak percaya setelah hanya 9 bulan menjabat. Adapun Bayrou dilaporkan akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron pada Selasa 9 September. Francois Bayrou telah digulingkan dalam mosi tidak percaya setelah hanya 9 bulan menjabat sebagai Perdana Menteri Perancis peruntukan pemerintahan minoritasnya dan menjerumuskan Perancis ke dalam krisis politik. Bayrou akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Emmanuel Macron pada Selasa pagi. Presiden Perancis kini menghadapi tantangan untuk menunjuk Perdana Menteri ketiganya hanya dalam 1 tahun, yang kelima sejak ia memulai masa jabatan keduanya pada tahun 2022. Kantor Presiden menyatakan bahwa Macron akan membuat keputusan dalam beberapa hari mendatang. Adapun Bayrou digulingkan ketika 364 anggota parlemen menyatakan tidak percaya pada pemerintah, hanya 194 yang menyatakan percaya. Bayrou sendiri menyebut pemungutan suara itu sebagai pertaruhan terakhir untuk mendapatkan dukungan, dengan mengatakan dia membutuhkan dukungan dari parlemen untuk langkah penghematan guna mengurangi utang publik. Dalam pidato di hadapan parlemen sebelum pemungutan suara, Bayrou mengatakan Perancis berada di bawah ancaman utang yang tak terelakkan dan harus menemukan kompromi terkait anggaran. Ia mengatakan jika tidak ditemukan sedikit pun perlemahan dan konsensus di parlemen yang terpecah, maka tindakan pemerintah pasti akan gagal. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga minyak menguat pada perdagangan Senin, bangkit dari kejatuhan pekan lalu setelah OPEC Plus memutuskan penambah produksi dalam jumlah terbatas dan investor memperhitungkan potensi sanksi tambahan terhadap minyak Rusia. Pemirsa, minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,79% menjadi $66,02 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate meningkat 0,63% menjadi $62,26 per barrel. Pada pekan lalu, pemirsa, harga minyak kehilangan lebih dari 3%, termasuk pelemahan lebih dari 2% pada sesi Jumat, akibat data ketenagakerjaan Amerika yang lemah dan menekan prospek permintaan energi. Adapun OPEC Plus sepakat untuk kembali menaikkan produksi mulai Oktober mendatang. 8 anggota aliansi tersebut akan menambah pasokan sebesar 137.000 barrel per hari. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan sekitar 555.000 barrel per hari pada Agustus dan September serta 411.000 barrel per hari pada Juni dan Juli. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan Senin dengan indeks Nasdaq berakhir di level tertinggi sepanjang sejarah. Sementara investor kian yakin bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Adapun pada perdagangan Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,21% ke level 6.495. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,45% ke level 21.798 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,25% ke posisi 45.514. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa ditutup menguat pada hari Senin meski pasar Prancis menghadapi gejolak politik setelah Perdana Menteri Francois Bayrou gagal mempertahankan posisinya dalam pemungutan suara mosi tidak percaya, di mana hingga penutupan perdagangan indeks Stoxx 600 menguat 0,52% ke level 552,04. Indeks CAC 40 naik 0,78% ke level 7.734 dan indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,89% ke level 23.807.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah dalam ke level 7.700-an di perdagangan Senin. Saham perbankan Big Caps dan Bank BUMN kompak turun dalam di tengah sentimen Prabowo Subianto resmi melangsungkan reshuffle Kabinet Merah Putih. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik arah ke zona merah dengan melemah dalam. Mengutip data RTI, IHSG anjlok 1,28% ke level 7.766,84 dan dalam sepekan IHSG melemah 0,81%. Transaksi terpantau cukup ramai dengan manuver jual, diiringi panic selling dengan intensitas nilai transaksi 20,2 triliun rupiah. Saham-saham konsumen non-primer melemah paling dalam 2,48%, sektor keuangan tertekan 2,29%, dan sektor infrastruktur koreksi 2,07%. Sementara sektor barang baku menguat terbatas di 0,77%. Indeks harga saham gabungan melemah terdampak dari pelemahan saham emiten perbankan BUMN dan bank raksasa. Saham BPTN melemah 9,77% di level Rp1.155 per saham. Saham BRIDS melemah 5,15% di level Rp2.580 per saham. Saham perbankan Big Caps BUMN BBNI melemah 4,35% ke level Rp4.180 per saham. BMRI melemah 4,06% di level Rp4.490 per saham. Dan saham BBRI melemah 2,5% di level Rp3.900 per saham. Sementara sektor barang baku jadi penopang IHSG dengan saham ANM 6,49% di level Rp3.610 per saham. PSAB ditutup menguat 3,5% di level Rp585 per saham. UNTR ditutup menguat 4,34% di level Rp26.450 per saham. Penguatan saham emiten emas ditopang harga komoditas kembali cetak rekor tertinggi intraday dan penutupan. Melemahnya IHSG tersengat di tengah Presiden Prabowo Subianto resmi melangsungkan reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. 5 menteri diganti termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Lalu Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Migran menggantikan Abdul Qadir Karding. Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Selain 5 menteri yang direshuffle, Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji. Dhanil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjadi Wakil BP Haji secara bersamaan dilantik sebagai Wakil Menteri Haji. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan akan bekerja maksimal untuk kembalikan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dengan cepat. Terkait pelemahan IHSG pasca perombakan kabinet, Purbaya menganggap hanya transisional. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menegaskan akan bekerja maksimal untuk membalikan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dengan cepat. Purbaya menyebut pelemahan IHSG saat dirinya dilantik hanya transisional karena investor belum kenal dirinya dan akan segera berbalik arah dalam waktu dekat. Meski tidak merincikan lebih detail mengenai kebijakan atau langkah apa saja yang akan diambil, Purbaya optimistis kondisi pasar akan kembali menguat. Selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal dan keributan yang demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa lambat ya tertekan. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Seperti diketahui, IHSG ditutup di 1,28% atau 100,49 poin ke level 7.766,84. Usai perombakan Kabinet Merah Putih. Koreksi tajam ini dipicu aksi jual di sejumlah saham perbankan besar yang menjadi penekan utama indeks. Tim Liputan IDX Channel.